Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Anissa Dia Fitri dari Universitas Terbuka. Saya datang ke BPP Palas ini dalam rangka untuk melakukan wawancara terkait tugas saya, yaitu kelembagaan akreditasi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Mungkin saya lanjut langsung untuk menanyakan beberapa hal atau melakukan wawancara ya Pak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada dasar hukum pendirian operasional di BPP ini serta wilayah kerja yang spesifik yang mau dicakup. Kalau untuk BPP Palas ini kita dirikan atau didirikan berdasarkan peraturan dari Bupati atau Perbuk di Kabupaten Lampung Selatan itu dengan nomor 35 tahun 2019, yaitu tentang Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kabupaten Lampung Selatan, dan merupakan suatu unit pelaksanaan teknis daerah atau kita bisa sebut PTD itu dengan cakupan BPP Palas ini yaitu di seluruh wilayah Kecamatan Palas yang berfokus pada komoditas padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Untuk selanjutnya itu apa tujuan utama dibentuknya BPP di wilayah ini dan siapa kelompok sasaran utamanya? Nah, untuk tujuan utama dibentuknya BPP itu adalah sebagai atau menjadi pusat untuk berkoordinasi suatu program itu baik dari pembangunan di bidang pertanian serta sebagai pusat pelayanan konsultasi dan pemberian informasi bagi petani. Kelompok sasaran utamanya yaitu kami ini ada sekitar atau jumlahnya itu sekitar 421 kelompok tani yang tersebar di 21 desa di Kecamatan Palas. Untuk lembaga atau pihak mana saja yang menjalin kemitraan dengan BPP Palas ini? Kalau untuk kemitraan sendiri itu kemitraan kami ini sangat kuat dengan didukung oleh pemerintah desa, yaitu untuk dukungan sarana dan anggaran dari Babinsa sebagai pendampingan program, dari perbankan dari perbankan pembangunan daerah itu terkait sebagai program KUR pertanian, dan tentu saja itu Dinas Pertanian sendiri sebagai induk organisasi pertanian. Pak, bagaimana BPP mengidentifikasi masalah dan potensi pertanian di wilayah kerjanya? Kalau untuk mengidentifikasi suatu wilayah, kami ini kan di sini memiliki kegiatan rutin atau agenda rutin untuk melakukan musyawarah bersama kelompok tani atau kita singkat sebagai musrenbang. Nah, pertemuan mingguan ini dilakukan oleh penyuluh dengan survei lapangan, dan dari situ diperoleh data statis. Kita juga memperoleh dari data statistik BPS dan hasil panen harian juga. Nah, itu sebagai acuan utama untuk kita menemukan masalah nih. Nah, jadi dari situlah kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di BPP Palas ini. Untuk struktur organisasi BPP ini secara umum dan siapa pemegang otoritas tertingginya sebagai pengambil keputusan? Nah, kalau saya kan ini kan sebagai penyuluh pertanian juga kan ya, sebagai rekan penyuluh pertanian. Kalau untuk di BPP Palas ini strukturnya itu dibilang itu relatif sederhana, dan itu untuk pemegang otoritas tertinggi di tingkat ini adalah koordinator penyuluh pertanian atau kita sebut Korluh untuk di BPP Palas ini. Nah, di bawah Korluh itu ada staf administrasi dan juga ada 11 orang penyuluh pertanian lapangan fungsional. Untuk jumlah total penyuluh yang aktif dan bagaimana pembagian wilayah kerja penyuluh diatur? Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan kan kita memiliki
sebanyak 11 orang dan mereka itu aktif semua sebagai penyuluh pertanian. Nah, untuk masing-masing penyuluh pertanian ini ada yang memegang 2 sampai 3 desa atau wilayah binaan. Nah, pembagian ini didasarkan pada luas wilayah tanam dan juga dari jumlah poktan yang tersedia atau tergabung pada wilayah tersebut agar beban kerja itu menjadi seimbang dan adil. Untuk BPP ini bagaimana mengelola kinerja individu penyuluh dan program pengembangan kompetensi apa rutin diikuti? Kalau untuk meningkatkan kompetensi kan ya, di sini kinerja penyuluh itu dinilai berdasarkan sasaran kinerja pegawai atau SKP dan pengisian laporan harian atau bulanan, sehingga penyuluh wajib atau rutin mengikuti pelatihan teknis komoditas dari Balai Pelatihan Pertanian juga. Apa saja sarana dan prasarana utama yang dimiliki BPP untuk menunjang kegiatan penyuluh? Kalau untuk itu sebagai penunjang, kami memiliki aula untuk pertemuan, pelatihan, terus kita juga memiliki sebidang diplot untuk percontohan teknologi baru dan perangkat komputer access point yang memadai untuk penunjangan pelaporan data online. Bagaimana proses penyusunan program penyuluhan pertanian rencana kerja tahunan di tingkat BPP dilakukan? Kalau untuk proses penyusunan program penyuluhan ya, untuk prosesnya itu dimulai dengan kita melakukan identifikasi masalah dan potensi yang tersedia itu melalui musrenbang poktan, yaitu yang rutin atau biasa kita lakukan itu pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Ini adalah rencana kerja yang akan dijalankan 1 tahun ke depan. Apa metode penyuluhan yang paling sering digunakan dan bagaimana mekanisme BPP menanggapi permasalahan yang mendesak di lapangan? Untuk itu biasanya kami paling memprioritaskan seperti metode sekolah lapang atau SL, kunjungan kelompok atau anjing sana tatap muka. Dan untuk masalah yang urgent atau mendesak, misalnya kayak serangan OPT, itu penyuluh wajib melakukan kunjungan sesegera mungkin atau cepat respon dan berkoordinasi dengan PUPT dan dinas pertanian. Selanjutnya Pak, bagaimana BPP mengelola data kelembagaan dan potensi wilayah dan sistem apa yang digunakan? Nah, kalau untuk itu kami punya sistem yang disebut dengan sistem informasi manajemen penyuluh pertanian, itu disingkatnya SIMLO, dan serta aplikasi ERDKK untuk data poktan dan kebutuhan pupuk bersubsidi. Data ini diupdate secara periodik oleh penyuluh pertanian yang memegang wilayah masing-masing dan diverifikasi oleh koordinator penyuluh pertanian. Apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai dampak penyuluhan dan bagaimana alur pelaporan hasilnya gitu? Kalau untuk indikator utama, ini biasanya kami melakukan peningkatan produktivitas melalui komoditas unggulan. Itu contohnya kayak peningkatan hasil panen dan peningkatan kelas kemampuan poktan. Itu kita lakukan peningkatan kelas poktan melalui pengenalan inovasi baru atau teknologi baru, sehingga poktan itu memiliki pengetahuan dan pengalaman baru sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya kalau untuk alur pelaporan dilakukan itu kita melalui aplikasi, itu melalui online yang datanya dikompilasi BPP dan diserahkan ke dinas kabupaten atau kota. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Apa tantangan operasional terbesar yang saat ini dihadapi BPP dalam menjalankan tugasnya? Untuk tantangan terbesar itu kita kan butuh regenerasi petani, karena kan petani-petani kita ini ya petani-petani yang tua, petani-petani sepuh. Jadi itu adalah tantangan terbesar kita, karena mayoritas yang aktif itu sudah berusia lanjut tadi kan sudah sepuh,
Dan tantangan lain itu adalah kita ada keterbatasan anggaran operasional dan perlunya peningkatan infrastruktur di bagian IT untuk pelaporan digital yang semakin masif. Baik Pak, untuk pertanyaan mungkin itu saja Pak. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Saya sudah bisa melakukan wawancara kepada Bapak sebagai seorang penyuluh juga